segar. Ingat, kita di tempat orang berdoa nih, Andi. Oh, ya, lupa. Nah, sekarang, Di, Ayah punya pertanyaan. Kira-kira mulai dari tadi pagi bangun tidur sampai sekarang, sudah berapa kali Andi menarik nafas? Gimana, bisa nggak? Gampang ya? Jawabannya 1. Loh, kok bisa? Bisa dong ya. Kan saat kita menarik nafas, itu sudah setengah. Dan saat kita menghamburkannya, sudah setengah lagi. Jadi, jawabannya 1 ya. Bisa juga kamu. Terus setelah itu, kita nggak bernapas dong? Ya, seterusnya kita bernapas 1 kali lagi, 1 kali lagi, dan 1 kali lagi. Totalnya cuma 1 gitu ya. Bisa juga kamu. Tapi benar nih, Andi. Kalau kita mau hitung seandainya nih, kita mau hitung sudah berapa kali kita bernapas, kira-kira bisa nggak, Andi? Wah, ya susah lah ya. Gak pernah kepikiran. Buat bernapas saja nggak perlu dipikir ya. Nah, itu dia. Untuk bernapas kita memang tidak perlu berpikir lagi karena sudah berjalan secara otomatis. Dan hari ini Ayah mau mengajarkan satu hal yang sangat penting, tidak kalah penting dengan bernapas, yaitu berdoa. Berdoa? Ya, setelah kita menerima keselamatan, kita perlu bernapas secara rohani, yaitu dengan berdoa. Pernahkah kamu mencoba untuk menutup hidung rapat-rapat dan mencoba menahan nafas? Berapa lama kamu dapat menahannya? Pastinya tidak lama kan? Di dunia pernah tercatat rekor terlama menahan nafas, yaitu sekitar 19 menit. Wow, waktu yang lama sekali untuk menahan nafas. Rekor ini diraih oleh seorang penyelam lewat sebuah cara dan latihan yang panjang. Karena itu jangan mencobanya tanpa pengawasan ya. Tapi sehebat-hebatnya penyelam itu menahan nafas, pada akhirnya dia tetap harus mengambil nafas. Ya, nafas adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi, bukannya sebuah pilihan. Nah, sama seperti pentingnya bernafas, demikian juga dengan doa. Doa adalah sebuah kebutuhan dan bukannya pilihan. Oh, jadi sampai sepenting itu ya? Iya, Andi, seperti yang Ayah sudah jelaskan tadi, berdoa itu sama pentingnya seperti kita bernafas. Padahal kan ya, kalau berdoa itu kan kayaknya susah. Tapi kalau bernafas sih gampang banget ya. Bisa kapan aja dari mana aja. Terus nggak akan ada yang protes. Lalu, misalnya Andi pas pelajaran di kelas, Andi lipat tangan, tutup mata, terus Andi berdoa bersuara, Tuhan tolong. Nah itu misalnya kan. Nah terus bisa juga dilihatin teman-teman. Habis itu bisa juga dimarahin bu guru ya. Pastilah, Andi. Kalau berdoa seperti itu, pasti dimarahin guru. Tapi yang Ayah maksud nih, Andi, bukan berdoa seperti itu. Lalu? Begini, Andi, kita luruskan dulu ya soal bernafas. Berdoa itu sama pentingnya seperti kita bernafas. Kita menghirup oksigen untuk tubuh kita. Artinya nih, doa itu tidak boleh kita anggap remeh, Andi. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu doa. Begini, Andi. Seperti kita berbicara dengan orang tua, keluarga, atau sahabat kita, demikianlah sebenarnya doa itu. Tidak ada cara ataupun kata-kata yang khusus yang harus disusun ketika kita berdoa. Kita bebas mengekspresikan dan mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Matius 6 ayat 7-8 berkata, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Dari ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Bapa di surga tidak menilai kata-kata yang kita ucapkan. Jadi, kata-kata yang panjang bukanlah hal yang menentukan apakah doa kita akan dijawab atau tidak. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan sudah mengerti apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita mengatakannya. Meskipun demikian, Tuhan tetap rindu kita datang kepadanya dan mengungkapkan isi hati kita. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia
adalah Bapa yang selalu rindu bercakap-cakap dengan kita. Oh, jadi gitu ya? Oke, Andi, begitu. Kira-kira sekarang kamu sudah semakin mengerti dong. Iya ya. Oh ya, kalau berdoa bisa seperti ini kan enak ya. Andi nanya apa, langsung ayah jawab. Tapi ya, kan Tuhan nggak kelihatan. Oh iya, Andi, memang benar. Tuhan tidak kelihatan. Tapi kita harus percaya bahwa Dia ada, bahkan sangat nyata, Andi. Bukan hanya itu saja, Tuhan itu berada dimanapun kita berada, Andi. Ayah akan tunjukkan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembahnya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya begini, Andi, roh kita yang terlebih dahulu merasakan kehadiran Allah. Yang penting, Andi, kita harus percaya bahwa Dia ada, dan Dia selalu mendengar dan menjawab doa-doa kita. Jadi, Tuhan selalu menjawab doa-doa kita ya? Ya, Andi. Tapi apakah jawaban Tuhan itu sesuai dengan keinginan kita? Itu hal lain, Andi. Yang pasti, kita harus percaya bahwa Tuhan lebih mengetahui kebutuhan kita, Andi. Artinya, jawaban Tuhan pasti yang paling baik buat kita, Andi. Walaupun berbeda, tapi itu yang terbaik ya? Selalu yang terbaik, Andi. Oke, yuk kita jalan lagi ke gua doa. Ya, yuk. Oke, Andi, kita berdoa di sini saja. Oh, oke ya. Tapi sebelum kita berdoa nih, Andi, bisa dong jelaskan lagi mengapa kita berdoa? Ya. Andi jadi ingat. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara manusia dan Allah sangat akrab. Tetapi, akibat dosa itu, hubungan antara manusia dan Allah menjadi rusak. Syukurnya, Allah tidak tinggal diam. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya bisa kembali ke hubungan antara manusia dan Allah dengan akrab. Jadi, menurut Andi, kita berdoa agar kita bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Kamu bijaksana sekali. Dan itu betul sekali, Andi. Tuhan sudah membukakan jalan lagi buat kita agar kita dapat bertemu dengannya. Nah, kalau Tuhan saja begitu merindukan untuk dapat bercakap-cakap dengan kita, masa kita enggak sih? Iya ya. Ayo, kita duduk sana saja. Ayo. Oke, sekarang kita baca Alkitab dulu ya. Saya ambilkan dari Matius 7 ayat 11 bagian yang terakhir. Begini Di bunyinya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekarang baca bersama yuk. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, sekarang Andi coba hafalkan Matius 7 ayat 11b. Matius pasal 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wah, sip deh kalau begitu. Oke, sekarang Andi udah siap untuk berdoa? Sudah ya. Andi mau berdoa untuk adiknya Riko yang sedang sakit. Terus Andi juga mau berdoa buat anak-anak Indonesia yang sedang kesusahan. Bisa kan ya? Bisa, Andi. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bisa mengatakan apa saja dan berdoa untuk siapa saja. Sekarang Andi pimpin dalam doa ya. Ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu ada untuk mendengarkan kami. Tolong sembuhkan adiknya Riko yang sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga bantu setiap anak-anak Indonesia yang sedang kesusahan, sedang kesakitan. Engkau memberikan mereka kekuatan buat mereka. Hai teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang berdoa. Doa itu tidak sulit kok. Yang penting kita sadar bahwa Tuhan rindu berbicara dengan kita. Doa yang sungguh-sungguh sangat berkuasa loh.
Yuk kita rajin berdoa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.